Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan Bu Wanti dari SMP Negeri 3 Melati, Sleman, Yogyakarta. Kali ini kita akan bahas soal PPASPD Kabupaten Sleman yang dilaksanakan hari Selasa tanggal 16 Maret 2021. Masih bersama dengan MGMP Matematika SMP Kabupaten Sleman. Oke, langsung kita bahas yang nomor 11. Diketahui 5/3 kali 4x ditambah 2 sama dengan 2 kali 3x dikurangi 1. Yang ditanyakan adalah nilai dari 2x ditambah 5. Kita bahas bersama-sama. 5/3 kali 4x ditambah 2 sama dengan 2 kali 3x dikurangi 1. Agar tidak memuat pecahan maka kedua ras kita kalikan 3. 3 kali 5/3 kali 4x ditambah 2 sama dengan 3 kali 2 kali 3x dikurangi 1. Disederhanakan menjadi 5 kali 4x ditambah 5 kali 2. 20x ditambah 10 sama dengan 3 kali 2 kali 3, 18x dikurangi 3 kali 2 kali 1, dikurangi 6 ya. Sehingga kita peroleh 20x dikurangi 18x sama dengan negatif 6 kurangi 10. 2x sama dengan negatif 16, sehingga kita peroleh x sama dengan negatif 16 dibagi 2 yaitu negatif 8. Yang ditanyakan adalah 2x ditambah 5. Tinggal kita substitusikan saja x-nya negatif 8. Jadi 2 kali negatif 8 ditambah 5 sama dengan negatif 16 ditambah 5. Kita peroleh negatif 11. Jadi jawabannya adalah yang A. Bagaimana? Bisa ya? Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah soal yang nomor 12. Diketahui S adalah himpunan semua X di mana X kurang dari 10 untuk X bilangan cacah. Kemudian himpunan A adalah himpunan semua X di mana X lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 10 dengan X bilangan ganjil. Kemudian B adalah himpunan semua X di mana X-nya kurang dari 10 dengan X adalah bilangan prima. Untuk mempermudah, maka kita daftar satu persatu ya. Nah, S adalah himpunan bilangan cacah yang kurang dari 10. Berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kemudian A adalah himpunan bilangan ganjil lebih dari 3 dan kurang dari atau sama dengan 10. Berarti 5, 7, dan 9. Kemudian untuk yang B. B adalah bilangan prima yang kurang dari 10, yaitu 2, 3, 5, dan 7. Nah, kemudian kita selidiki pernyataan-pernyataannya, benar atau salah ya. Kita selidiki satu persatu. Dari yang pernyataan pertama, A gabung B komplement. Nah, kita cari dulu A gabung B-nya dulu. A gabung B-nya A adalah 579, B-nya 2357. Sehingga kalau digabung adalah menjadi 2, 3, 5, 7, 9. Nah, kemudian A gabung B komplement berarti yang bukan 2, 3, 5, 7, 9 dari anggota S itu, yaitu 0, 1, 4, 6, dan 8. Nah, berarti pernyataan yang pertama adalah salah. Kemudian pernyataan yang kedua, A irisan B. A irisan B.
Nah, irisan B itu berarti anggotanya yang menjadi anggota A sekaligus menjadi anggota B, yaitu 5 dan 7. Nah, kita lihat pernyataan yang 2. Oh, benar ya. Nah, kita lanjutkan pernyataan yang ketiga. Hmm, B dikurangi A. B-nya 2, 3, 5, 7. A-nya 5, 7, 9. Jadi 2, 3, 5, 7 dikurangi 5, 7, 9. Yaitu 2 dan 3. Kemudian pernyataan yang keempat. A dikurangi B. A-nya 5, 7, 9. B-nya 2, 3, 5, 7. Berarti 5, 7, 9 dikurangi 2, 3, 5, 7. Nah, sehingga yang mana ini? 5, 7, 9 dikurangi 2, 3, 5, 7 yaitu 9. Nah, kita lihat pernyataan yang ketiga tadi B kurangi A 2, 3 ya. Nah, di sini juga 2 dan 3. Berarti ini pernyataan ketiga betul. Kemudian pernyataan yang keempat harusnya adalah 9. Jadi ini salah. Yang benar adalah 2 dan 3. Berarti jawabannya adalah yang B. Bisa ya? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Soal yang nomor 13. Hasil pendataan terhadap 30 pengunjung perpustakaan, terdapat 4 orang mencuci tangan dengan sabun sekaligus menggunakan hand sanitizer. Dan terdapat 2 orang tidak mencuci tangan dengan sabun dan tidak menggunakan hand sanitizer. Banyak pengunjung perpustakaan yang mencuci tangan dengan sabun, 6 lebihnya dari yang menggunakan hand sanitizer. Yang ditanyakan adalah banyak pengunjung perpustakaan yang mencuci tangan dengan sabun. Nah, untuk mempermudah menjawab, kita buat diagram Venn. Nah, ini S, kemudian ini yang mencuci tangan dengan sabun, kemudian satunya lagi yang menggunakan hand sanitizer ya. Ini pakai sabun. Kalau yang ini pakai hand sanitizer. Yang menggunakan sabun sekaligus menggunakan hand sanitizer tadi sudah diketahui ada 4 orang. Yang tidak mencuci tangan dengan sabun dan tidak menggunakan hand sanitizer adalah 2 orang, berarti yang di luar ini 2 orang ya. Seluruh pengunjungnya adalah 30. Nah, kita misalkan saja, misalnya di sini X, berarti yang menggunakan hand sanitizer adalah X tambah 4 ya. Hand sanitizer adalah X tambah 4. Nah, kemudian untuk yang mencuci tangan dengan sabun itu 6 lebihnya. Berarti ini X ditambah 6. Nah, kita jumlah yang menggunakan sabun dan menggunakan hand sanitizer ya. Yang menggunakan sabun itu adalah X tambah 6 tambah 4 jadi tambah 10 ya. Nah, kita jumlahkan. X ditambah 10 ditambah X ditambah 2 itu sama dengan 30. 2X ditambah 12 sama dengan 30. Sehingga 2X sama dengan 30 dikurangi 12. 2X sama dengan 18 sehingga X adalah 18 dibagi 2 sama dengan 9. Berarti yang menggunakan sabun ya, yang cuci tangan dengan sabun itu adalah X ditambah 10. Berarti 9 ditambah 10 sama dengan 19. Nah, berarti jawabannya yang D. Oke, bagaimana kemarin kamu betul kan?
Baik, kita lanjutkan berikutnya yang nomor 14. Fungsi f(x) sama dengan ax ditambah b dengan f4 sama dengan negatif 8 dan f negatif 1 sama dengan 7. Ada beberapa pernyataan, kita selidiki bersama-sama ya. Tapi sebelumnya kita cari dulu A, B-nya. Fx sama dengan AX ditambah B. Nah, padahal yang sudah diketahui itu tadi F4. F4 itu berarti X-nya diganti 4 ya. Berarti 4A ditambah B sama dengan negatif 8. Ini persamaan yang pertama. Kemudian F negatif 1, berarti X-nya diganti negatif 1. Negatif A ditambah B sama dengan 7. Ini persamaan yang kedua. Nah, persamaan 1 dan 2 kita kurangkan ya. 4A dikurangi negatif A berarti 5A. B dikurangi B 0. Negatif 8 dikurangi negatif 7 adalah negatif 8 dikurangi 7 adalah negatif 15. Berarti A sama dengan negatif 15 dibagi 5, yaitu A sama dengan negatif 3. Kemudian dari persamaan 2 tadi, negatif A ditambah B sama dengan 7. Negatif A-nya negatif, A-nya adalah negatif 3. Ditambah B sama dengan 7. Sehingga diperoleh 3 tambah B sama dengan 7. Berarti B sama dengan 7 kurangi 3. Yaitu B sama dengan 4. Nah, padahal tadi rumusnya adalah Fx sama dengan Ax plus B. Sudah diperoleh A-nya tadi negatif 3, B-nya 4. Sehingga, nah, fungsinya adalah negatif 3x ditambah 4. Ini adalah rumus fungsinya. Terus pada pernyataan yang pertama, pada pernyataan di atas yang pertama, F3. Berarti kita masukkan negatif 3 kali 3 ditambah 4, yaitu negatif 9 ditambah 4 sama dengan negatif 5. Nah, berarti pernyataan yang satu adalah salah. Kita lanjutkan berikutnya. Untuk pernyataan yang kedua. Yang kedua. 2A ditambah B. 2A ditambah B. Berarti 2 kali negatif 3 ditambah 4. Negatif 6 ditambah 4 sama dengan negatif 2. Berarti pernyataan yang kedua adalah benar. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya kita selidiki yang pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga ya. Ini. Nah, Fx tadi rumusnya adalah negatif 3x ditambah 4. Nah, berarti pernyataan yang ketiga adalah benar. Berarti kalian sudah mendapatkan jawabannya ya. Yang benar adalah 2 dan 3. Tapi baiklah, kita selidiki yang nomor 4. Nah, F X ditambah 2 sama dengan negatif 3 kali X ditambah 2 ditambah 4 sama dengan negatif 3x
dikurangi 6 ditambah 4 sama dengan negatif 3x dikurangi 2. Jadi yang pernyataan nomor 4 ini juga salah. Sehingga pernyataan yang benar adalah nomor 2 dan 3. Berarti jawabannya yang B. Nomor 15. Perhatikan pernyataan yang berkaitan dengan gambar berikut. Kita perhatikan gambar. Pada gambar, garis G memotong sumbu X di negatif 5,0 dan memotong sumbu Y di 0, negatif 3. Kemudian ada garis K yang tegak lurus dengan garis G melewati titik negatif 5,0. Kemudian ada garis H tegak lurus dengan garis G melewati titik 0, negatif 3. Kita selidiki pernyataan-pernyataannya. Dari pernyataan yang nomor 1. Gradien garis G. Gradien G adalah komponen Y dibagi dengan komponen X. Komponen Y-nya 3, komponen X-nya 5. Condongnya ke kiri berarti negatif. Jadi negatif 3/5. Nah, berarti pernyataan 1 benar. Kemudian kita lanjutkan pernyataan yang kedua. Garis H melalui titik 3,2. Nah, kita buat persamaan garis H dulu. Garis H Y dikurangi Y1 sama dengan M kali X dikurangi X1. Garis H melalui titik 0, negatif 3. Kita masukkan Y dikurangi negatif 3 sama dengan gradien garis H. Garis H dengan garis G tegak lurus, berarti gradien garis H adalah 5/3. 5/3 kali X dikurangi 0. Y ditambah 3 sama dengan 5/3 X. Agar tidak memuat pecahan, kita kalikan 3 semua ya. 3Y ditambah 3 kali 3 yaitu 9 sama dengan 5X. Bisa dituliskan menjadi 5X dikurangi 3Y kurangi 9 sama dengan 0. Apakah melewati titik 3,2? Nah, kita masukkan saja. 5 kali 3 dikurangi 3 kali 2 dikurangi 9. Apakah sama dengan 0? 5 kali 3, 15. 15 dikurangi 6 dikurangi 9 sama dengan 0. Berarti pernyataan yang nomor 2 adalah benar. Nah, sebenarnya sampai di sini kita sudah bisa menjawab ya. Karena yang benar adalah pernyataan pertama dan kedua, berarti jawabannya adalah A. Untuk pernyataan yang ketiga dan keempat, baiklah kita selidiki juga tidak apa-apa ya. Yang 3. Gradien garis K. Nah, K tadi kan tegak lurus dengan G ya. Nah, berarti gradien garis K adalah 5/3. Berarti ini salah ya. Oke. Kemudian yang pernyataan 4. Persamaan garis K. Y kurangi Y1 sama dengan M kali X kurangi X1. Garis K melalui titik negatif 5,0. Nah, berarti Y dikurangi 0 sama dengan 5/3 kali X dikurangi negatif 5. Y sama dengan 5/3 kali X ditambah 5. Kedua ras kalikan 3 ya.
3Y sama dengan 5 kali X ditambah 5. 3Y sama dengan 5X tambah 25. Bisa dituliskan menjadi 5X dikurangi 3Y dikurangi 25 ditambah 25 ya, ditambah 25 sama dengan 0. 5X dikurangi 3Y tambah 25 sama dengan 0. Berarti pernyataan yang keempat ini salah. Nah, bagaimana anak-anakku? Dari soal nomor 11 sampai dengan 15? Bisa ya? Tidak ada masalah ya? Oke, untuk pembahasan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bertemu lagi pada pembahasan soal berikutnya. Saya akhiri sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.